Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Facebooker, YouTuber, dan di dunia maya yang lainnya. Kita saat ini sedang mengikuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, dan kita yang berada di Pulau Jawa ini tentu semua aktivitas kegiatan kita ada yang tertunda, beberapa agenda pertemuan kita yang di luar rumah yang seyogianya harus kita lakukan tentu harus tertunda, dan banyak juga aktivitas-aktivitas yang harusnya dilakukan dengan cara langsung temu muka harus kita lakukan dengan cara webinar, dengan cara Zoom meeting misalnya. Dan semestinya kita harus melakukan Zoom meeting pada hari ini Sabtu jam 10 sampai dengan jam 12 WIB tadi, tapi karena memang pembicara utamanya Bapak Dr. Haji Asep Saripudin tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena harus mengikuti kegiatan sangat penting sekali bersama dengan Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Maka acara tersebut harus kita tunda, harus kita pending untuk dilaksanakan pada hari Senin 12 Juli 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang akan kita agendakan secara bersama-sama ini membahas tentang bagaimana lembaga sertifikasi profesi, baik profesi di bidang apapun, dan kita akan mengkaji secara mendalam apa-apa saja LSP yang sudah dikelola oleh HIPKI, Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia, HIPKI, yang dipimpin oleh Dr. Haji Asep Saripudin. Dan kita akan mendiskusikan pula bagaimana sektor usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini, sebetulnya bagaimana UMKM ini bisa tetap bertahan, bisa menggulirkan kegiatan-kegiatan yang ditopang oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensupport dan mendukung bagaimana agar sektor usaha mikro kecil menengah UMKM ini tetap bisa berjalan untuk bagaimana masyarakat kecil bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan kita juga berkepentingan untuk melihat semacam prediksi masa depan Indonesia dalam kerangka bonus demografi, di mana bonus demografi itu akan berlangsung puncaknya itu sekitar tahun 2020 sampai dengan 2030, dan jelang 1 abad Indonesia merdeka di tahun 2045, tentu kita bisa melihat sampai sejauh mana tingkat kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan Indonesia. Prediksi-prediksi itu tentu ditopang oleh beberapa data-data penting tentang bagaimana misalnya jumlah entrepreneurship di Indonesia, jumlah para pengusaha di Indonesia yang semestinya dari tahun ke tahun harus terus meningkat, terutama di sektor usaha mikro kecil menengah sebagai penopang mikroekonomi Indonesia. Dan bagaimana peran-peran HIPKI kemudian yang lainnya gitu ya, yang selama ini melakukan aktivitas kegiatan untuk melakukan pendampingan, termasuk melakukan sertifikasi untuk para pekerja dan profesi-profesi di bidang yang multidimensi, yang banyak sektornya, yang selama ini tentu sudah mendapatkan kepercayaan dan sertifikasi ya untuk hal ini. Dan
itu di sesi yang nanti pada tanggal 12 Juli 2021 pada pukul 10 sampai 12 PIP akan kita selenggarakan secara webinar menggunakan Zoom meeting. Dan tentu saja para sahabat sekalian, ada sesi-sesi lain yang harusnya saya agendakan dengan misalnya dengan owner atau pendiri Yayasan Wakaf Al-Balad yang akan secara langsung ataupun boleh jadi nanti kita akan mengagendakannya dengan secara webinar dengan kandidat doktor Legisan yang merupakan sahabat saya yang menggagas konsep yang sering kita sebut dengan socialpreneur gitu ya. Bagaimana socialpreneur itu? Bagaimana kita berbisnis tetapi juga berdimensi akhirat dengan gerakan Yayasan Wakaf Al-Balad. Sahabat saya Legisan Samatsir ini sudah menginisiasi beberapa program bisnis, menginisiasi bagaimana para pemuda-pemuda Indonesia agar menjadi seorang entrepreneur. Selain itu juga sedang giat-giatnya melakukan semacam gerakan untuk gerakan 1000 tahfiz Quran gitu ya, seluruh Indonesia. Dan bukan hanya kemampuan di bidang agama, tetapi juga literasi di bidang teknologi, kemudian bagaimana mereka mampu berbisnis gitu-gitu. Itu yang nanti akan kita kupas. Bagaimana keterlibatan generasi milenial, generasi yang berada di penyumbang terbesar pada bonus demografi kita ini akan ditopang oleh sinergitas kolaborasi dari Yayasan Wakaf Al-Balad yang dipimpin oleh kandidat doktor Legisan ini ya. Jadi nanti coba akan kita diskusikan juga. Dan di sesi lain saya juga sudah mempersiapkan tema penting yang akan kita bahas lainnya itu adalah soal keadilan. Wah, keadilan itu menjadi barang yang cukup mahal bagi kita, terutama di Indonesia ya. Belakangan ini banyak para rakyat biasa dan orang-orang yang ingin bahwa keadilan ditegakkan. Pertepatan pada tanggal 17 Juli 2021 atau Sabtu yang akan datang itu, kita memperingati Hari Keadilan Internasional. Oleh karena itu saya menghadirkan narasumber yang cukup kompeten yang sudah malang melintang di dunia lembaga bantuan hukum. Wah, YLBHI juga pernah bekerja di situ bersama dulu dengan Munarman di YLBHI, dan saat ini juga kandidat doktor, namanya Robi Anugrah Marpaung, sarjana hukum, kemudian magister hukum, akan menjadi narasumber utama untuk kita berdiskusi di Hari Keadilan Internasional itu tentang pro bono publico, lembaga bantuan hukum yang didirikannya bersama puluhan para aktivis hak asasi manusia, para ahli hukum, para advokat, dan banyak lagi dari berbagai profesi di situ bergabung membentuk sebuah lembaga bantuan hukum yang diberi nama Rantai Keadilan Nusantara. Kita akan berbincang dengan sangat sungguh-sungguh serius gitu ya. Tapi juga tentu akan melihat sisi-sisi apa yang harus kita perbaiki. Dengan peringatan Hari Keadilan Internasional ini kita akan mengupas tuntas tentang beberapa hal yang harus di masa yang akan datang ini harus diperbaiki oleh kita secara bersama-sama. Tentu harapannya perbaikan itu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi merupakan kolaborasi kerjasama dengan 3 pilar utama dalam negara modern itu, ditopang oleh yang pertama oleh pemerintah atau negara, kemudian yang kedua di sisi keduanya ada masyarakat atau civil society, dan yang pihak ketiganya oleh pihak swasta atau perusahaan gitu ya. Nah, 3
aktor utama yang akan menentukan kebijakan bagaimana di masa yang akan datang. Di sektor yang paling bawah, sektor sektor formal dan informal, sektor-sektor di ekonomi kreatif, kemudian UMKM, kemudian bagaimana sertifikasinya gitu, kita sudah perbincangkan nanti di Senin dengan Dr. Asep Saripudin, dan di sesi keduanya nanti kelanjutannya itu kita akan diskusikan atau setelah Sabtu yang akan datang lagi kita akan tata dengan baik untuk mendiskusikannya dengan kandidat Dr. Legisan untuk melihat bagaimana membangun karakter, membangun anak-anak muda ini untuk memiliki jiwa entrepreneurship, tetapi juga kuat secara spiritual, agamanya kuat gitu ya, dan menguasai teknologi juga gitu ya. Dan tentu saya berharap para partisipan akan banyak nanti berdiskusi dengan kita, dan tanggal 17 Juli itu Sabtu yang akan datang kita bersama dengan kandidat Doktor Robi Anugrah Marpaung, sarjana hukum, magister hukum, kita kupas tuntas bagaimana sebaiknya keadilan ini ditegakkan, dan hukum ini bukan hanya sekedar adil juga, tetapi juga harus memberi manfaat, dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Republik Indonesia. Para sahabat Facebooker, YouTuber, dan sahabat lainnya dimanapun Anda berada, 3 suguhan penting yang akan segera kita laksanakan di beberapa waktu yang akan datang ini paling tidak bisa menemani kita untuk selalu selain menjaga imunitas fisik tubuh kita, juga menjaga menjaga kesehatan berpikir kita gitu ya, berpikir secara sehat dengan selalu melakukan semacam kajian, dialog, diskusi yang baik, yang bagus, yang memberi manfaat dan maslahat bagi kita semua. Terima kasih para sahabat sekalian. Kita ketemu di seri-seri diskusi yang sudah kita siapkan. Selamat sore, ngopi sore, dan jangan lupa kopinya disiapin. Tapi kalau yang nggak bisa minum gula, kopinya sebaiknya diminum, nggak usah pakai gula. Karena kata penasehat penggemar kopi, teman saya, sebaik-baik kita ngopi sebaiknya nggak usah pakai gula, katanya begitu. Yang namanya ngopi itu nggak pakai gula. Jadi terima kasih. Selamat sore, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.